Ada yang menghina kita di dunia, nggak apa-apa. Karena dunia bukan tempat tinggal saya. Ada yang susah tinggal di dunia, nggak apa-apa. Karena dunia bukan tempat tinggal saya. Ada yang merasa hidupnya tidak pernah bahagia di dunia, nggak apa-apa. Karena memang di dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita, orang yang zuhud, orang yang faham. Maka dia akan meyakini tempat tinggal kita nanti adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin, Imamil Muttaqin, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para bapak dan ibu wali santri serta anak-anak ayah yang banin, yang manat, kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dengan perlindungan terbaiknya. Dan malam hari ini jangan lewatkan waktu dan kesempatan kita untuk terus mendoakan, terutama saudara-saudara kita yang sedang dimusibahi dengan banjir. Ada yang hilang motornya, ada yang hilang mobilnya, ada yang hilang kambingnya, ada yang hilang sapinya, ada yang rumahnya hancur, ada yang tadi kaya kemudian menjadi miskin. Allah mampu menjadikan orang yang tadinya punya segalanya menjadi tidak punya apa-apa. Begitupun Allah sangat-sangat mudah untuk menjadikan orang yang gak punya apa-apa tiba-tiba menjadi punya segalanya. Rasulullah SAW bersabda, ada dua waktu ketika umatku berdoa maka doanya tidak mungkin tidak dijawab. Pertama adalah pada saat adzan dikumandangkan. Makanya saat adzan kau jawab adzannya. Jangan ngobrol. Saat adzan harus apa? Banyak-banyak berdoa. Yang kedua, waktu di mana doa kita tidak mungkin akan tidak dijabah oleh Allah adalah pada saat turun hujan. Banyak-banyak doa. Yuk doakan saudara-saudara kita. Habis sholat kita doakan. Malam hari bangun tidur kita doakan. Sebelum sholat subuh kita doakan. Habis tahajud kita doakan. Baca Quran kita doakan. Setelah baca Quran kita doakan. Doakan terus, doakan terus. Kita belum bisa membantu. Orang hilang rumahnya, kau ganti rumahnya bisa nggak? Belum bisa. Tapi kita bisa membantu dengan apa? Dengan doa. Kita juga jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita untuk dipilih menjadi hamba yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hamba-hamba tertentu yang Allah kehendaki baik, dan ada hamba-hamba tertentu yang memang Allah kehendaki tidak menjadi baik. Kita berdoa mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi baik. Malam hari ini kita berada di tempat yang baik, betul? Kita berada di pondok pesantren, kita berada di majelis. Anak kita mondok, ibu-ibu anaknya mondok. Tiap hari Ahad, hari Senin, hari Rabu, hari-hari tertentu kita datang ke majelis ilmu. Waktunya sholat kita ke masjid. Tapi kebaikan-kebaikan itu belum mampu menjamin kita nanti di akhir hayat kita bakal husnul khotimah. Belum tentu. Manusia masih berada dalam dua kemungkinan. Boleh jadi su'ul khotimah, bisa jadi husnul khotimah. Di akhirat boleh jadi kita sa'idun, bisa jadi kita syaqiyun, bisa jadi kita bahagia, bisa jadi kita celaka. Nanti tempat pulang dan tempat istirahatnya kita bisa jadi di surga, bisa jadi di mana? Di neraka. Maka selalulah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya orang baik. Tiap habis salat kita berdoa, Allahumma ja'alna minal mahbubin wa ab'idna min diwanil wa'adail matrudin. Kita selalu berdoa itu kepada Allah agar Allah mentakdirkan kita menjadi orang baik. Pertanyaannya seperti apa tanda-tanda seorang hamba yang ditakdirkan baik oleh Allah? Setidaknya ada 3. Idza aradallahu bi'abdin khairan. Allah ketika menghendaki seorang hamba menjadi baik, yang pertama faqahahullahu fiddin. Yang pertama, orang itu akan dibikin pandai dalam agama. Faqahahullahu fiddin. Allah akan menjadikan dia gampang menghafal Al-Quran, gampang menghafal hadis, bisa berdakwah, gampang memahami kitab, gampang memahami ilmu faraid, gampang memahami semua ilmu-ilmu agama Islam. Itu salah satu ciri tanda kamu ditakdirkan menjadi orang baik. Artinya kalau hari ini kita sulit memahami Al-Quran, sulit memahami hadis, sulit belajar agama, hawanya males, hati-hati, jangan-jangan Allah sedang tidak mentakdirkan kita menjadi orang
Hatim Al-Asam, sering dengar namanya? Seorang ulama yang sangat masyhur, terkenal dengan kezuhudannya. Beliau itu hidupnya sangat-sangat sederhana. Suatu hari ditanya oleh salah satu muridnya, "Ya Syekh, kenapa engkau hidupnya nampak selalu bahagia? Padahal kehidupanmu terlihat sangat-sangat sederhana." Apa jawab beliau? "Iya, karena di dalam hatiku ada zat yang maha memiliki segalanya." Mungkin engkau sebagai orang kaya, engkau punya segalanya. Tapi aku sebagai orang yang sederhana, di dalam hatiku ada zat yang memiliki segalanya. Ketika aku sakit, dia yang menyembuhkan. Ketika aku sulit, dia yang memberikan kemudahan. Ketika aku berdoa, dia yang mengabulkan. Itu yang menyebabkan hidupku selalu bahagia. Sedangkan engkau yang mengatakan punya segalanya, dengan sekejap saja zat yang maha bisa segalanya bisa memusnahkan segala yang engkau punya. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal sudah menjadi imam, sudah menjadi orang besar, sudah menjadi orang alim. Kemana-mana selalu bawa pena, kemana-mana selalu bawa bolpen. Coba yang mau lihat, siapa di antara kalian yang bawa bolpen? Coba tuh, mana bolpen dikantongin doang nggak buat tulis kamu? Hah? Banyak bawa bolpen. Ini bawa apa kamu? Hah? Ini mana bolpen kamu? Ini catat nih, kepala nih, Marto nyatet. Jadi ada ilmu yang masuk. Kalau kamu barho, bubar, oh, tuh kamu nggak ada yang bawa bolpen. Padahal kita sedang belajar seperti apa tanda-tanda seorang hamba ditakdirkan baik oleh Allah. Tadi yang pertama apa? Faqahahu fiddin. Allah menjadikan dia pandai dalam ilmu agama. Insya Allah kalau kau pintar dalam ilmu agama, Allah sedang menghendaki engkau menjadi orang baik. Orang baik itu artinya apa? Beruntung. Orang baik itu maknanya apa? Sukses. Orang baik itu maknanya apa? Selamat. Orang baik itu maknanya apa? Husnul khotimah. Orang baik itu maknanya apa? Masuk ke dalam jannah. Pengen nggak? Nah coba kita lihat. Kita ini termasuk orang yang mudah mempelajari agama, mudah memahami ilmu agama atau tidak? Kalau nggak, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Ayo, tingkatkan semangat kita untuk menghafal Quran, menghafal hadis, belajar nahwu, belajar shorof, agar Allah mentakdirkan kita untuk menjadi apa? Menjadi orang baik. Nah itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, wazahadahu fid dunya. Orang ditakdirkan baik oleh Allah. Tanda yang kedua, dia akan dibikin hidupnya zuhud, hidupnya tidak cinta pada dunia, hidupnya senantiasa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, sebagai tempat persinggahannya. Sehingga apapun yang terjadi di dunia, ada yang menghina kita di dunia, nggak apa-apa, karena dunia bukan tempat tinggal saya. Ada yang susah tinggal di dunia, nggak apa-apa, karena dunia bukan tempat tinggal saya. Ada yang merasa hidupnya tidak pernah bahagia di dunia, nggak apa-apa, karena memang di dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita orang yang zuhud, orang yang faham, maka dia akan meyakini tempat tinggal kita nanti adalah di surga. Kita ini makhluk dunia apa makhluk surga? Makhluk surga. Buktinya Nabi Adam diciptakan pertama kali di mana? Jadi seharusnya kalau kita memang Bani Adam, anak keturunan Adam, pulangnya kita nggak boleh ke neraka. Pulangnya kita seharusnya adalah ke surga. Ayat yang kedua. Yang ketiga, tanda bahwa seseorang akan ditakdirkan jadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Dia dijadikan sibuk untuk melihat kekurangan dirinya. Dia dijadikan setiap waktunya digunakan untuk introspeksi. Setiap waktunya digunakan untuk mengoreksi diri sendiri. Setiap waktunya digunakan untuk meningkatkan keilmuannya sendiri. Setiap waktu, setiap saat, setiap kesempatan selalu digunakan untuk muhasabah. Sebelum kita dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sebutkan sama-sama. Orang yang sibuk melihat kekurangan dirinya akan tidak punya waktu melihat kekurangan orang lain. Orang yang sibuk melihat kekurangan orang lain akan tidak punya waktu melihat kekurangan dirinya sendiri. Jadi lebih baik sibuk melihat kekurangan diri kita atau sibuk melihat kekurangan orang lain? Sibuk melihat kekurangan diri kita, sehingga kita akan memperbaiki. Mana nih yang kurang? Sholat saya kurang, puasa sunnah saya kurang nih, baca Quran saya kurang nih. Sibuk, itu yang selalu kita perhatikan, itu yang selalu kita perbaiki, sehingga setiap waktu kita habiskan untuk memperbaiki diri sendiri,
dan kita akan tidak punya waktu untuk mengoreksi dan menyalahkan kekurangan-kekurangan orang lain. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita memiliki 3 hal ini. Apa tadi yang pertama? Faqahahullahu fiddin. Faqahahu fiddin. Yang kedua, apa? Zahadahu fid dunya. Yang ketiga apa? Wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Yang pertama, dia akan dibikin pandai dalam agama. Yang kedua, dia dibikin suhud di dalam dunia. Dan yang ketiga, dia selalu disibukkan untuk mengoreksi kesalahan dirinya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.